Pulau Sumatera biasa juga disebut Pulau Andalas. Lantas, mengapa pulau ini disebut Pulau Andalas? Andalas berasal dari bahasa Melayu, Minang, yang merujuk pada nama sebuah pohon di Sumatera Barat yang disebut andaleh. Pohon langka ini kayunya bisa digunakan sebagai bahan bangunan dan perabot, dan dapat dibentuk menjadi tuas roda kincir air. Selain itu daunnya dimanfaatkan sebagai makanan bagi ulat sutera. Dari kata andaleh inilah kemudian menjadi Andalas. Ada pula pendapat, pemberian nama Andalas untuk Pulau Sumatera, karena adanya kemiripan antara negeri-negeri di Sumatera dengan negeri Andalusia, di Spanyol. Pendapat lainnya adalah, karena adanya kemiripan antara bentuk daun tanaman Andalas dengan bentuk Pulau Sumatera. Ada pula kisah mengatakan bahwa, sejak ratusan tahun lalu, nenek moyang orang Sumatera telah membudidayakan tumbuhan andaleh. Daerah tempat membudidayakan itu bernama Nagari Andaleh, di Sumatera Barat. Entah benar atau tidak, julukan Andalas untuk Pulau Sumatera masih bertahan sampai hari ini. Bahkan julukan Andalas ini menjadi maskot pemerintah Sumatera Barat. Di Pulau Sumatera atau Andalas ini, merupakan salah satu tujuan perantauan orang-orang Bugis, sejak ratusan tahun silam. Suku Bugis merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia, berasal dari Sulawesi Selatan, yang memiliki seni budaya diwarisi secara turun-temurun. Suku bangsa ini bergerak dan berusaha menerapkan kehidupan mereka secara bersama, baik kekeluargaan, kemasyarakatan, maupun kenegaraan. Selain itu, masyarakat Bugis walaupun hidup jauh di perantauan, tetapi mereka tetap terus berusaha mengembangkan potensi diri di daerah perantauan. Suku Bugis dikenal memiliki etos kerja tinggi, keberanian yang tangguh, perantau pemberani, pekerja segala bidang. Masyarakat Bugis rantau tetap terikat dengan adat dan prinsip-prinsip hidup dari warisan nenek moyangnya. Masyarakat Bugis, selain menjunjung tinggi peradabannya dimanapun ia berada, dan mereka sangat menghormati budaya suku lainnya. Prinsip dan falsafah hidup suku Bugis menjadi senjata ampuh dalam mengarungi kehidupan di negeri rantau. Sekali layar terkembang, kemudi telah terpasang, mesin telah dinyalakan, pantang mundur, walau badai menunggu di depan. Penelusuran jejak Bugis di Pulau Sumatera kali ini, kita akan mengarah ke daerah Jambi. Adapun kedatangan orang Bugis di Jambi berawal dari Kuala Enok, Johor, dan Selangor. Kuala Enok merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Johor dan Selangor adalah sebuah negara bagian Malaysia di Semenanjung Malaya. Kehadiran orang Bugis di Jambi dipengaruhi adanya keturunan Opu Latenri Borong Daeng Rilaka yang pernah berkuasa di Selangor dan Johor. Siapakah sebenarnya sosok Opu Latenri Borong Daeng Rilaka? Opu Latenri Borong Daeng Rilaka adalah seorang bangsawan Bugis dari Luwu. Ayahnya bernama Opu Lamadusila. Ia dikenal penganut Islam yang taat. Opu Latenri Borong Daeng Rilaka memiliki 5 orang putra, yaitu Opu Daeng Manambung, Opu Daeng Parani, Opu Daeng Cela, Opu Daeng Marewa, dan Opu Daeng Kamasi. Opu Latenri Borong mengajak kelima anaknya untuk merantau dengan melakukan perjalanan dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan dan negeri-negeri Melayu. Kedatangan mereka di Tanah Melayu menjadi salah satu babak migrasi orang-orang Bugis yang terjadi pada abad ke-17. Opu Latenri Borong dan kelima putranya
memainkan peranan penting di Semenanjung Melayu dan Kalimantan, terutama dalam hal penyebaran agama Islam. Tak hanya itu, ia banyak diminta bantuannya kepada para penguasa wilayah. Awalnya ia hanya bertindak sebagai penengah, akan tetapi apabila sudah berusaha menengahi pihak-pihak yang bermusuhan, namun tidak ada yang mau mengalah, terpaksa ia memilih jalan terakhir, yaitu peperangan. Dalam perkembangannya, kelima putranya hingga cucu-cucunya memainkan peranan penting dalam sejarah peradaban Bugis di kawasan itu. Kemudian hari, turunannya memperluaskan pengaruhnya di Semenanjung Malaya hingga sampai ke Sumatera. Penyebaran orang-orang Bugis tersebut dipermudah dengan terjadinya ikatan kawin-mawin dengan masyarakat setempat. Adanya asimilasi ini mengakibatkan penyatuan sosial dan politik yang kuat. Strategi sosial politik melalui perkawinan dikenal sangat ampuh untuk perdamaian, serta upaya memperluas wilayah kekuasaan. Strategi perkawinan ini awalnya dilancarkan oleh Raja Bone Arung Palaka dengan mengawinkan kemenakannya Lapatau Matanatika dengan sejumlah putri-putri bangsawan kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan Arung Palaka setelah mengakhiri hegemoni kerajaan Goa di Sulawesi Selatan pada tahun 1667. Dengan strategi perkawinan antar kerajaan tersebut, ternyata mampu menyatukan orang-orang Sulawesi Selatan. Sejak itulah, seluruh kerajaan dan etnis di Sulawesi Selatan hidup rukun dan damai. Strategi inilah yang digunakan orang-orang Bugis di perantauan. Itulah sebabnya, sehingga orang Bugis kerap dijuluki sebagai juru damai. Meskipun demikian, ia akan bangun dari tidurnya apabila merasa hak-hak dan harga dirinya terganggu. Keberadaan Bugis di Tanah Melayu memainkan peranan sangat penting dalam sejarah. Dengan demikian, turut mempengaruhi penyebaran orang-orang Bugis di berbagai wilayah, seperti di Kepulauan Riau dan Jambi. Mereka terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam politik dan pembentukan negeri-negeri Melayu ketika itu, terutama Kalimantan, negeri Johor dan Selangor. Sejarah membuktikan peranan dan pengaruh Bugis begitu kuat dalam masyarakat Melayu, sehingga sebagian mereka ada yang mempunyai darah keturunan Bugis. Dari hasil penyatuan sosial masyarakat setempat dan diaspora, orang-orang Bugis yang datang dari berbagai daerah akhirnya memilih Provinsi Jambi sebagai tempat akhir mereka untuk menetap. Karena wilayah Jambi cukup strategis dan lokasinya sangat menjanjikan, Provinsi Jambi dengan wilayah cukup luas, berhadapan langsung Laut Cina Selatan dan Laut Pasifik. Selain itu, Provinsi Jambi mempunyai batasan-batasan. Sebelah utara adalah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, Provinsi Jambi saat ini terbagi atas 9 kabupaten dan 2 kota. Dahulu, provinsi ini hanya 5 kabupaten dan 1 kota madya. Dengan berjalannya waktu, Jambi mengalami pemekaran. Ada 2 kabupaten yang menjadi pusat tumpuan dan tempat berkembangnya masyarakat suku Bugis di Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas wilayah 5.009,82 km persegi, dihuni oleh beberapa suku, diantaranya suku Jambi, Batak, Bugis, Melayu, Minangkabau, Banjar, Jawa, dan Tionghoa.
Sementara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luas wilayah 5.445 km persegi, sebagian besar penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari suku Jawa dan Bugis, sementara suku lainnya adalah suku Melayu, Banjar, Jambi, Sunda, Minangkabau, Batak, dan Tionghoa. Awalnya, suku Bugis masuk di Jambi melalui pesisir pantai, kemudian menebang dan membuka hutan belantara untuk membuka lahan baru. Lahan tersebut selain membentuk perkampungan baru, juga untuk menanam padi dan kelapa. Aktivitas pembukaan kawasan baru ini dilakukan dengan wilayah yang sangat luas. Beberapa wilayah yang telah menjadi tempat tinggal kebanyakan masyarakat Bugis di Jambi, yaitu Pangkal Duri, Mendahara, Dendang, Lambur Luar, Lambur Dalam, Kota Kandis, Kampung Laut, Simbur Naik, Teluk Kijing, Pemusiran, Sungai Raya, Nipah Panjang, Sungai Itik, Sungai Lokan, Sadu, Air Hitam Laut, Seponjen, Tangkit, Muara Sabak, dan Kuala Tungkal. Kemahiran orang Bugis dalam bertani dan berkebun dapat memanfaatkan kekayaan alam Provinsi Jambi. Hampir 65% wilayah Jambi berupa daratan rendah. Dataran rendah ini terbentang di bagian timur Jambi. Keadaan wilayah inilah kemudian disulap oleh orang Bugis menjadi lahan pertanian dan perkebunan kelapa. Orang Bugis di Jambi dikenal sebagai petani andal, bahkan mengalahkan suku asli dan suku lainnya di Provinsi Jambi. Ada beberapa tanjung di Jambi seperti Tanjung Labu, Tungkalabu, Kubung, Jabung, dan Demak. Wilayah Tanjung ini tak luput dari perhatian orang Bugis, dimanfaatkan untuk berlabuh dan menjual hasil tangkapan ikannya. Keadaan dan dinamika hidup menempa karakter dan ketabahan hidup orang Bugis. Ia menjadi pejuang pantang menyerah di pesisiran pantai yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Walaupun mereka disibukkan dengan pencarian rezeki sehari-hari, akan tetapi masyarakat Bugis Jambi tidak meninggalkan adat istiadat leluhurnya di Sulawesi Selatan, sebab sudah menjadi tradisi masyarakat Bugis dimanapun mereka berada, senantiasa menjunjung tinggi adat istiadatnya, dan tetap menjaga kelestariannya sampai ke anak cucu. Suku Bugis di Jambi juga memiliki seni dan budaya tersendiri, yang dibawa langsung dari kampung asal nenek moyang mereka, dan tetap kekal, sehingga kini menjadi warisan turun-temurun dari generasi ke generasi. Suku Bugis di Jambi juga memiliki seni dan budaya tersendiri yang dibawa langsung dari kampung asal nenek moyang mereka, dan tetap kekal, sehingga kini menjadi warisan turun-temurun dari generasi ke generasi. Salah satu jenis tarian yang populer kalangan suku Bugis di Jambi adalah tari Pajaga Andi dari Bone, dengan gerakan lembut, ditarikan 12 putri ayu. Para penari mengenakan sarung dan baju toko, yang diiringi tabuhan genrang. Ada juga silat padupa, yaitu silat yang dipersembahkan pihak keluarga pengantin perempuan ketika menyambut kedatangan pengantin laki-laki. Selain itu, terdapat juga beberapa jenis kesenian tradisional yang dimiliki oleh suku Bugis di Jambi, seperti Mapa Dendang, Rebana, dan Orkestoriolo, dan kesenian lainnya. Masyarakat Bugis di Andalas tetap teguh pada prinsip budaya siri atau harga diri. Mereka tetap mempertahankan tradisi-tradisi ritual, seperti ritual ketika kehamilan, kelahiran, dan upacara kematian. Selain itu, mereka juga memakai pananrang pagalung, yaitu menentukan hari permulaan menanam padi. Ketika masa panen atau mengala,
dikerjakan secara bergotong royong. Tradisi membaca-baca juga menjadi pemandangan yang lumrah bagi masyarakat Bugis di Jambi. Sebagai penganut Islam yang taat, senantiasa menjalankan tradisi Islam, seperti mendirikan barzanji di setiap melaksanakan hajatan. Sementara itu, arsitektur tradisional rumah panggung orang Bugis di Jambi tetap mengikuti bentuk rumah tradisional asal nenek moyang mereka. Bahkan tiap-tiap suku di Jambi mempunyai bentuk rumah tradisional yang berbeda-beda. Namun, ada satu kesamaan dari rumah-rumah tersebut, yaitu kesemuanya berbentuk panggung di atas tiang. Hal ini disesuaikan dengan kondisi daerah Jambi yang banyak berawa-rawa dan mudah digenangi air. Di samping itu, kebanyakan daerah di Jambi wilayahnya dilalui oleh sungai-sungai, termasuk Sungai Batanghari, sebagai sungai yang terpanjang di Sumatera. Oleh sebab itu, dengan rumah bertiang akan terhindar dari genangan air, terutama saat-saat musim penghujan. Sementara itu, rumah adat orang Bugis di Jambi dinamakan bola tanre atau bola ajo. Disebut bola ajo karena kebanyakan rumah terbuat dari kayu, menggunakan tiang batang pohon kelapa atau batang nibung, yang dibenamkan cukup dalam, terutama yang dibangun di pinggir-pinggir sungai dan laut. Dinding rumah terbuat dari bahan-bahan yang tidak terlalu berat seperti papan, daun nipah yang dirajut rapat-rapat. Atap rumah juga biasanya menggunakan bahan dari seng, daun nipah, daun ilalang, dan ijuk. Bahkan kemudian, keterpaduan rumah adat dari suku-suku yang ada di Jambi mewakili rumah adat Provinsi Jambi saat ini. Rumah adat Provinsi Jambi tersebut dikenal dengan nama Rumah Adat Sepucuk Jambi 9 Lurah. Rumah adat berbentuk panggung ini terdiri atas beberapa bagian, mempunyai fungsi berbeda-beda dan kegunaan masing-masing. Suku Bugis memang sering menjadi objek penelitian, karena selain memiliki tradisi dan kebudayaan yang sangat tinggi, juga mempunyai bahasa dan aksara sendiri yang disebut huruf lontara. Sebagaimana diketahui, tidak semua suku bangsa di dunia ini memiliki bahasa dan aksara sendiri. Banyak keunikan yang dimiliki oleh suku Bugis, sehingga kemanapun ia berada sangat mudah dikenali. Begitu pula orang-orang Bugis yang beranak pinak di Jambi dan daerah lainnya. Orang tua Bugis di perantauan senantiasa mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pemakaian bahasa Bugis. Hal itu dilakukan setiap berinteraksi dalam lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, bahasa Bugis tetap eksis di negeri rantau, meskipun logat dan dialeknya mendapat pengaruh dengan bahasa Melayu, karena adanya asimilasi budaya. Bahasa Bugis terdiri berbagai logat dan dialek, seperti dialek Bone, Sopeng, Wajo, Luwu, Baru, Bulukumba, Sidenreng, Parepare, Pinrang, dan lain-lain. Meskipun demikian dapat dengan mudah dipahami maknanya. Begitu pula yang terjadi di lingkungan Bugis di Jambi, karena orang-orang Bugis yang ada di Jambi berasal dari sejumlah daerah Bugis di Sulawesi Selatan. Upacara adat tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan Bugis di Jambi. Upacara tradisi adat dalam lingkungan Bugis di Jambi dapat ditemukan dalam hal upacara yang berhubungan lingkaran hidup, dan upacara yang berhubungan dengan aktivitas hidup masyarakat dan lingkungan alam. Upacara lingkaran hidup manusia ini dimulai dari kelahiran sampai dengan masa kematian. Tiap tahapan hidup ini diadakan upacara adat dan tradisi yang berbeda. Bagi masyarakat Bugis di Jambi, kematian adalah akhir dari segalanya. Oleh karena itu, kematian ini mesti diantarkan dengan semaksimal mungkin dari pihak keluarga dan masyarakatnya.
Biasanya kalau ada kematian dalam masyarakat Bugis, kabar ini cepat disebarluaskan, sehingga ke semua masyarakat mengetahuinya. Pada waktu itu, semua aktivitas keseharian ditunda, dan semua akan berkumpul di rumah yang menghadapi kematian, dengan membawa bahan pokok seperti gula, beras, uang dan lain-lain, guna disumbangkan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Kemudian prosesi upacara kematian akan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam yang bermula dengan dimandikan, dikafankan, disalatkan, dan kemudian dikuburkan hingga proses ritual selanjutnya. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Bugis dikenal pula sebagai masyarakat agraris. Salah satu yang masih kekal dilakukan adalah mataneng, yang berhubungan dengan pertanian. Sebelum menjadi beras, berbagai proses yang harus dilakukan. Rangkaian kegiatan dimulai ketika musim hujan tiba, seperti mabolakara, atau membuka lahan, madakala, atau membajak, mampo atau menabur benih, maparele, mapataneng, atau menanam padi, madongi, atau menjaga hama padi, mapasangki, atau marengala, atau menuai padi, dan seterusnya sehingga beras siap dikonsumsi. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan masyarakat Bugis di Jambi adalah mencari pasangan hidup. Pada prinsipnya, selagi masih ada orang Bugis, maka mereka tetap berusaha tidak memilih suku lain untuk dijadikan pasangan hidup mereka. Namun karena adanya diaspora, tidak tertutup kemungkinan memilih pujaan hati dari suku lain. Ada kerajinan masyarakat suku Bugis yang dianggap jarang dimiliki oleh suku bangsa lain, termasuk masyarakat Jambi lainnya, yaitu kerajinan menenun sarung sutera atau lipa sabe. Kerajinan inilah yang dibawa dan dikembangkan oleh orang Bugis di Jambi sehingga lahirlah motif batik Jambi. Selain itu, masyarakat Bugis di Jambi juga memiliki berbagai macam senjata berupa kawali atau badik, bangkung lampe, atau parang panjang, duru, atau tombak dan pisau. Semua peralatan tersebut dibuat secara tradisional dan dipergunakan dalam berbagai keperluan seperti berburu, bertani, berkebun, berlayar, dan berperang. Seperti halnya dengan suku lain, masyarakat Bugis Jambi juga memiliki makanan dan minuman tradisional yang tetap mewarisi dari makanan asal mereka. Ada begitu banyak makanan dan minuman tradisional yang dimiliki oleh orang Bugis Jambi. Di antaranya ialah langka, burasa, gambang, onde-onde, brongko, coto Makassar, konro palopo, dan lain sebagainya. Langka dan burasa merupakan makanan yang paling khas bagi masyarakat Bugis dimanapun mereka berada. Demikian juga masyarakat Bugis Jambi tetap mengekalkan makanan ini sebagai makanan tradisional yang terus dilestarikan sampai kapanpun. Selain makanan, masyarakat Bugis Jambi juga memiliki pakaian adat yang tetap terus dilestarikan hingga saat ini. Pakaian adat bagi pria mengenakan baju berlengan panjang, lipa sabe, dan penutup kepala berupa songko, recah. Bagi wanita memakai baju toko atau baju bodo berlengan pendek dan berwarna-warni, lipa sabe, tutup dada, hiasan kepala dan lain sebagainya. Hebatnya, sebagian besar bahan pakaian tersebut terbuat dari kain sutera hasil tenunan mereka sendiri, sedangkan bahan perhiasan terbuat dari logam dan emas. Masyarakat Bugis di Jambi hidup membaur dengan masyarakat setempat yang berlainan suku dan bangsanya. Akan tetapi sifat kerukunan dan perdamaian tetap senantiasa terjaga. Selain itu, masyarakat Bugis memiliki sifat kepemimpinan yang selalu menonjol untuk diketengahkan bersama masyarakat setempat. Tidak sedikit orang-orang Bugis menjadi tokoh, ulama,
politikus, pemimpin yang dipilih oleh masyarakat setempat untuk memegang tampuk pemerintahan seperti gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, kepala RT, hingga kepala parit. Kepercayaan ini sekaligus telah mengikis prinsip perbedaan antara penduduk setempat dengan para pendatang. Itulah antara lain jejak Bugis di Pulau Andalas, dan masih banyak yang belum terungkap dalam narasi ini. Terima kasih. Salam atau pada salama.